Assalamualaikum dan selamat pagi siswa kelas 5. Masih semangat ya anak-anak untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Hari ini kita mempelajari matematika, posisi benda pada bidang koordinat. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Mengenal bentuk koordinat. Di sini, Ibu akan menjelaskan dua jenis bentuk koordinat. Yang pertama, yang berupa angka dan huruf. Kita dapat lebih mudah menemukan letak suatu tempat atau benda jika digambarkan dalam petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom, yang disebut bidang koordinat. Untuk menulis bidang koordinat, yang pertama kita tulis yang dari yang mendatar. Yang kedua, dari yang sumbunya tegak, maka X, Y. Kita lihat posisinya ada di yang sumbu mendatar ada di angka 1, maka sumbu X-nya 1 dan Y-nya ada di kolom E. Jadi Y-nya sama dengan E. Jadi pada gambar ini titik koordinatnya ada di 1, E. Contoh yang kedua yaitu koordinat kartesius. Seperti ini contohnya anak-anak. Yang mendatar ini merupakan sumbu X dan yang tegak ini merupakan sumbu Y. Penulisan letak sebuah titik sama seperti penulisan posisi benda pada bidang koordinat, yaitu menggunakan pasangan terurut, yaitu X, Y, di mana X merupakan sumbu mendatar dan Y merupakan sumbu tegak atau ordinat. Kalian perhatikan untuk sumbu X, jika ke kanan maka positif hurufnya, angkanya anak-anak. Jika ke kiri, sumbu X-nya negatif. Dan untuk sumbu Y, jika ke atas, angkanya positif. Namun jika ke bawah, angkanya negatif. Cara penulisannya sama, dari mendatar, koma, tegak atau X, Y. Pada gambar ini letak titik X ada di angka 2 dan untuk letak titik Y ada di angka 8. Jadi pada gambar ini letak koordinatnya atau titik koordinatnya ada di 2,8 atau X, Y karena X-nya 2 dan Y-nya 8. Jadi titik koordinatnya ada di 2,8. Contoh, tentukanlah letak posisi benda berikut. Di sini ada banyak gambar dan kita diminta untuk menentukan titik atau letak koordinatnya. Cara menjawabnya, mobil. Kita lihat sumbu mendatarnya ada di angka 1 dan sumbu tegaknya ada di huruf A. Jadi mobil posisinya berada di 1, A. Kemudian bola, kita lihat sumbu mendatarnya ada di angka 8 dan sumbu tegaknya ada di huruf A. Jadi bola posisinya berada di 8, A. Kemudian masjid. Sumbu mendatarnya ada di angka 3 dan sumbu tegaknya ada di huruf B. Jadi posisi masjid di 3, B. Kemudian kamera. Sumbu mendatarnya di angka 6 dan sumbu tegaknya di huruf B. Jadi kamera posisinya di 6, B. 6, B. Selanjutnya
kereta. Posisi kereta, sumbu mendatarnya di angka 1. Dan sumbu tegaknya di huruf C. Jadi posisi kereta ada di 1, C. Kemudian beca. Beca, sumbu mendatarnya ada di angka 4 dan sumbu tegaknya di huruf C. Jadi posisi beca ada di 4, C. Kemudian pohon kelapa. Sumbu mendatarnya di angka 3 dan sumbu tegaknya ada di huruf D. Jadi posisi kelapa ada di 3, D. Kemudian rumah. Sumbu mendatarnya ada di angka 7 dan sumbu tegaknya ada di huruf D. Jadi posisi rumah ada di 7, D. Kemudian rumah sakit. Rumah sakit, sumbu mendatarnya di angka 2 dan sumbu tegaknya di huruf E. Jadi posisi rumah sakit ada di 2, E. Kemudian bis tingkat. Posisi sumbu mendatarnya ada di angka 5 dan sumbu tegaknya ada di kolom E. Jadi posisi disingkat ada di 5, E. Mudah kan anak-anak? Contoh selanjutnya, tentukanlah letak posisi benda berikut pada koordinat kartesius. Nah, berikut ini koordinat kartesius. Coba kalian perhatikan titik koordinat A, B, C, dan D. Cara menjawabnya, A, terlebih dahulu kita tulis sumbu X, Y. Sumbu X-nya yang mendatar ya anak-anak, jangan lupa. Sumbu Y yang berdiri tegak. Sumbu X-nya dari titik A adalah min 5. Dan sumbu Y-nya 6. Jadi titik koordinat A sama dengan min 5,6. Kemudian titik koordinat B, kita lihat sumbu X-nya 1 dan sumbu Y-nya 4. Jadi titik koordinat B sama dengan 1,4. Anak-anak, kalian perhatikan. Untuk sumbu X, jika ke kanan positif, maka ke yang sebelah kiri negatif. Sedangkan untuk sumbu Y, jika ke atas positif angkanya, dan yang ke bawah negatif. Sekarang kita tentukan titik koordinat sumbu C. C, titik koordinatnya, sumbu X-nya ada di posisi 6 dan sumbu Y-nya di posisi min 4. Jadi titik koordinat C adalah 6, min 4. Kemudian yang D, kalian perhatikan. Sumbu X-nya ada di tepat di garis. Maka hal ini menunjukkan sumbu X-nya sama dengan 0 dan sumbu Y-nya sama dengan min 9. Jadi titik koordinat D sama dengan 0, min 9. Contoh selanjutnya, tentukanlah letak titik sehingga membentuk sebuah bidang persegi panjang. Di sini titik A posisinya ada di 4,5. Untuk B, posisi letak koordinatnya ada di 4, min 5. Dan untuk C, letak koordinatnya ada di min 2,5.
Nah, sekarang kita diminta menentukan titik D. Jika ingin membentuk persegi panjang, maka letak titik D adalah kita luruskan dengan yang bagian atas dan luruskan ke samping dengan titik B. Kita luruskan ke bawah dari C dan luruskan ke B, maka titik koordinat D adalah di min 2, min 5. Coba kalian perhatikan. Ini merupakan bentuk persegi panjang. Jadi, titik D posisinya adalah min 2, min 5 karena sejajar dengan titik C dan titik B. Selanjutnya latihan soal matematika. Di sini kalian diminta menentukan posisi setiap buah pada koordinat di samping, yaitu nanas, apel, semangka, anggur, leci, stroberi, dan pisang. Dan yang kedua, kalian diminta menentukan koordinat dari titik-titik E, F, G, dan kalian menentukan titik H agar gambar berikut ini menjadi titik-titik ini jika digabungkan menjadi bentuk jajar genjang. Semoga kalian semua diberi kemudahan ya anak-anak. Selamat bekerja siswa kelas 5. Sekian pembelajaran kita hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Dan jangan lupa untuk sering-sering mencuci tangan kalian menggunakan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kurangnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.